Guru tua bukan monyet. Saya setuju. Saya setuju. Guru tua bukan monyet. Kalau monyet bukan guru. 2025 baru diusulkan jadi pahlawan. Itu pun guru, saudara. Nggak apa-apa. Guru karang lagu, itu nggak apa-apa. Sementara datuk-datuk kami di sini bukan ngarang lagu, bukan cuman pimpinan yayasan, saudara. Mereka itu orang-orang yang terjun langsung ke dalam medan pertempuran, saudara. Mereka itu ulama yang merangkap sebagai panglima perang, saudara. Mereka masih punya karya yang bisa kita baca sampai hari ini, saudara. Tulisan-tulisan mereka masih ada sampai hari ini, saudara, dalam bentuk manuskrip. Terus kalian paksakan kami untuk percaya bahwa guru tua itu adalah sebagai pahlawan gitu. Saya nggak percaya sebelum disahkan oleh negara sebagai pahlawan nasional. Apalagi Aventador 007 atau Muhammad Asgaf mengatakan kalau tidak ada guru tua maka tidak ada Indonesia, atau Indonesia tidak akan pernah berdaulat gitu. Dan gua merasa itu dongeng gitu. Guru tua itu atau Habib Idrus Al-Jufri atau HIS, saudara. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa selama ini ada permasalahan yang seperti itu sehingga si Rizik pura-pura ngamuk, pura-pura marah sampai ingin berperang ya. Kalau tanggapan TJ gimana gitu? TJ biasa aja. Gak ada hal yang penting pun, gak ada hal yang ngurusin pun. Gak ada yang perlu diribetkan. Toh guru tua itu kan bukan monyet. Yang bilang orang bersorban kera bersorban itu bukan kita. Ulama dekat dengan pejabat tidak apa-apa, nggak apa-apa, tapi untuk menasihati mereka, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk nasihatin mereka, jelaskan yang hak itu apa, yang batil itu apa. Bukan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera-kera bersorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Justru bahasa-bahasa kebun binatang itu dari mereka. Ya ngapain kita risaukan? Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah tua tapi belum dewasa. Boro-boro kita berbicara kearifan, ya dewasa aja belum gitu. Cuman tua aja. Jadi orang tua dibagi dua, ada orang tua yang tahu, ada orang tua yang nggak tahu. Jadi orang tua yang nggak tahu ini, ketika dia tidak dihormati, ketika dia tidak disanjung-sanjung, dia akan tersinggung gitu. Jadi tidak ada kebijaksanaan gitu. Dan akhirnya heboh. Hal kecil jadi heboh gitu. Mereka pikir ketika mereka menghebohkan itu, orang yang mereka agungkan itu akan naik level gitu. Justru di situ akan semakin ngedown, saudara. Ya, mereka nggak dewasa. Mereka dalam hal ini pecinta habaib yang mengeluh-elukan habaib. Habaibnya sendiri pun nggak dewasa. Gitu. Contoh, mereka mengatakan saya anak pelacur. Apa saya marah? Ketika saya nggak marah, mereka panas-panasin. Ente dibilang mak ente aja pelacur, ente nggak marah. Gimana sih ente? Gue bilang, mak kau pelacur. Terus ente bisa apa? Saya bilang gitu, diam. Terus kalau dia bilang mak kita pelacur, mak kita akan berubah menjadi pelacur gitu. Hah? Terus kita akan ngamuk-ngamuk nyari orang sampai mengeluarkan tenaga gitu. Hah? Aventador 007 atau Habib Muhammad Asgaf mengatakan kepada saya bahwa Teguh Umar itu seorang pengkhianat. Pengkhianat itu lebih sakit daripada monyet. Seorang pahlawan yang diakui sebagai pahlawan nasional, yang diakui sebagai pahlawan di Aceh, yang diakui sebagai ahli strategi di Aceh, yang diakui sebagai seorang pemberani di Aceh, yang diburu mati-matian oleh Belanda hingga beliau tertembak, yang kampungnya dibakar, dikatakan
sebagai pengkhianat. Itu nama beliau sudah diabadikan oleh negara sebagai pahlawan nasional. Apakah saya marah? Tidak. Apa yang saya harus lakukan ketika dibilang begitu? Saya harus kasih paham, saya harus kasih pengertian. Itu yang disebut dengan kedewasaan, itu yang disebut dengan kebijaksanaan. Ada permusyawaratannya, supaya mencapai keadilan, saudara. Jadi nggak semata-mata kepung dia, pukuli dia, persekusi dia, penjara dia. Oh tidak, bagi saya orang-orang yang telah menghina saya, menghina leluhur saya, menghina keluarga saya, bahkan mereka menghina nabi saya, apakah saya marah? Kalaupun mereka menghina nabi kita, kita harus bantah. Orang yang mengolok-ngolokkan, suka mengolok-ngolokkan, diolok-olokkan kok marah? Iya, ya sudah, guru tua bukan monyet. Ketika kalian ngamuk-ngamuk, ya, guru tua dibilang monyet, dalam hal ini Gus Fuad Pleret, semakin lucu. Seolah-olah kalian ragu bahwa orang yang kalian agung-agungkan itu monyet, bukan ya? Bukan monyet, kita harus marah gitu. Jadi kami ini ketika melihat hal ini ricuh, hal ini jadi rame, hal ini dibawa kemana-mana, kemudian ada pertunjukan setiap hari, bawa-bawa celurit, bawa-bawa golok, buat surat pernyataan, kecaman, kutukan, lucu. Terus kalau bukan monyet siapa? Manusia. Guru tua bukan monyet. Saya setuju. Saya setuju. Guru tua bukan monyet. Kalau monyet bukan guru. Bukan. Nah, ketika Gus Fuad mengatakan guru tua itu sebagai monyet, gitu ya, secara tidak langsung memang. Kalau seandainya guru tua itu kakek saya, datuk saya nggak marah. Kenapa? Kenapa kamu nggak marah, TJ? Itu kan datuk lu dihina. Ya karena saya tahu cara mengkondisikan diri saat kita sedang dihina, saat datuk kita dihina, saat keluarga kita dihina. Kita nggak perlu marah-marah. Kita kasih paham, kita kasih pengertian, bukan ngamuk-ngamuk, bukan dengan emosi, saudara. Saya dibilang PKI, cucu PKI, berarti kakek saya PKI dong. Apa saya marah? Malah saya akui lagi, iya saya PKI. Pedagang kopi Indonesia sama petani kopi Indonesia, saya bilang saya plesetkan. Jadi kurang dewasa begitu, saudara. Ini saya kasih edukasi ya, untuk sahabat TJ tentunya, untuk para mukibin ya, nggak mungkin mereka bisa menyerap. Jadi tradisi ketimuran kita, tradisi bijaksana, tradisi musyawarah itu seakan-akan udah nggak ada di Nusantara, saudara. Kalau kita mencari-cari pertunjukan yang sifatnya adalah penghinaan terhadap Rasulullah, terhadap Allah, bahkan terhadap akidah kita, terhadap syariat kita, banyak sekali. Tapi apakah kita marah dengan hal itu? Kita nggak suka ketika ada orang yang ingin mencoba-coba untuk menistakan Rasulullah, menistakan Allah, menistakan ajaran agama Allah. Tidak dengan cara ngamuk-ngamuk. Nah, kita rendahkan si dia itu dengan cara profesional. Kita jadikan mereka itu sebagai kalau kita bilang badut, ya memang mereka badut gitu. Ya seperti itu. Nah, ketika guru tua ini dibilang monyet sama orang, terus reaksi bermacam bentuk emosional yang digembar-gembor kan gitu. Ya bukan monyet, guru tua bukan monyet. Apakah harus kita tulis setiap kita menyebutkan nama guru tua bukan monyet? Almarhum Al-Habib Idrus Al-Jufri atau guru tua dalam kurung bukan monyet gitu. Kan nggak seperti itu, saudara. Nggak seperti itu.
Nah, kalau saya nggak segan-segan siapapun. Nah, kalau memang saya mau katakan monyet, mau saya katakan lutung, saya nggak ada rem. Pertanyaan saya, kalau misalnya saya mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Gus Fuad, kira-kira kalian berani nggak mengecam saya, mengancam melaporkan, mengancam mengirim pasukan keputihan? Kalian berani nggak? Kalau saya mengatakan seperti yang dikatakan oleh Gus Fuad terhadap guru tua, sah. Saya punya rekaman Habib mengatakan bahwa Teguh Umar adalah pengkhianat. Sementara Teguh Umar itu adalah pahlawan nasional diakui oleh negara tanpa demo, tanpa ricuh, tanpa masalah. Gitu. Ya, saya simpan omongan Aventador 007. Gitu. Lah, kalau misalnya saya ingin kekanak-kanakan seperti kalian, seperti para habaib atau seperti para mukibin, saya bisa aja. Gitu. Saya bisa aja. Tapi saya tidak mau melakukan hal yang seperti itu gitu. Nah, terus kalian paksakan kami untuk percaya bahwa guru tua itu adalah sebagai pahlawan gitu. Saya nggak percaya sebelum disahkan oleh negara sebagai pahlawan nasional. Apalagi Aventador 007 atau Muhammad Asgaf mengatakan kalau tidak ada guru tua maka tidak ada Indonesia, atau Indonesia tidak akan pernah berdaulat gitu. Dan gua merasa itu dongeng gitu. Nah, di saat seluruh Indonesia sudah berhasil ditaklukkan oleh Belanda, maka satu-satunya yang belum bisa ditaklukkan oleh Belanda daerah tempat tinggal saya, teman-teman. Nah, karena ketika pemimpin ditangkap di Aceh, ketika pemimpin ditangkap oleh Belanda di sini, maka kepemimpinan akan dipegang oleh orang lain, yakni kadhi negara. Begitu. Dan kedaulatan itu tidak bisa diambil oleh penjajah. Nah, makanya kita ribut sampai sekarang, sampai 2005 kemarin itu, sampai perang kan. Nah, karena sebagian orang menyerahkan kedaulatan kepada negara Republik Indonesia, saudara. Nah, saya justru ingin ada banyak habaib diusulkan sebagai pahlawan nasional, walaupun ketika diusulkan sering terpental, ditolak. Itu bukan kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah, saudara. Bukan. Walaupun sering terjadi pembantaian, kemudian peleburan seperti Aceh leburkan menjadi Sumatera Utara gitu. Tapi ya seperti itu. Saya ingin Habib ada yang jadi pahlawan, apalagi ada yang syahid sejarahnya, tapi bukan rekayasa, sejarah beneran gitu. Sejarah beneran gitu. Dia berperang di pertempuran ini, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, kemudian disahkan oleh negara sebagai pahlawan begitu. Nah, dan saya nggak keberatan kalau misalnya kalian datuk, kalian mau kalian usulkan sebagai pahlawan gitu. Tapi harus dengan data yang real gitu. Nah, ya kalau cuman guru di Aceh itu banyak sekali. Kalau mau diusulkan gitu untuk jadi pahlawan nasional gitu. Tetapi kami masih banyak yang lebih layak, yang bertempur, sekaligus seorang ulama yang bertempur gitu di medan perang gitu, yang syahid di medan perang, itu yang diusulkan. Contoh nih, di Aceh ada siapa? Teguh Johan Alamsyah. Teguh Johan Alamsyah itu bergerak di bidang pendidikan. Beliau setuju terhadap cara atau pola pendidikan dari Belanda. Kemudian beliau membangun Jamaah Al-Muslim di Pesangan Raya di Kabupaten Birun di Aceh Jempa. Tengku Abdurrahman Menasamcap dan beberapa lainnya, saudara, yang kemudian sekarang menjadi universitas gitu. Beliau juga berperan dalam bidang pendidikan gitu. Nah, dalam bidang pendidikan, tapi kami tidak pernah mencoba untuk mengusulkan beliau untuk menjadi pahlawan gitu, karena di dadanya ada lencana. Kalau misalnya referensi dari saya kurang jelas, silahkan di googling.
Teguh Johan Alamsyah gitu. Teguh Johan Alamsyah. Bisa di googling boleh, bisa datang juga ke sini gitu ya. Nah, jadi dulu di Aceh itu ada yang menolak pendidikan Belanda, kemudian banyak yang tertarik terhadap pesantren tradisional gitu. Jadi kalau sistem pendidikan Belanda dianggap itu pendidikan kafir dulu. Seperti misalnya di Jawa itu. Di Jawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai modern, mulai mengikuti perkembangan pendidikan modern gitu. Jadi kalau dulu agak sensitif hal yang seperti itu. Kibin Kibin kebalik otaknya. Jadi kalau kita bilang fakta, mereka bilang hoax, bohong gitu. Kalau kita bilang ada datuk orang, Habib, jadi emas, mereka itu yang lebih dipercaya sama mereka gitu. Kalau datuk gua nggak ada, yang keluar emas nggak ada. Gitu. Saya akan hormat siapapun ketika disahkan oleh negara sebagai pahlawan nasional gitu. Tetapi ketika ada pahlawan nasional tentu ada referensi, tentu ada sejarahnya perjuangan beliau gitu. Menarik untuk kita baca. Jadi pertanyaan saya sangat simpel sekali. Jadi selama ini kalian koar-koar, si Bahar, si Riji koar-koar, dan juga Habib-Habib yang lain di atas panggung-panggung ngamen ya, di atas panggung-panggung dongeng gitu. Datuk-datuk kami yang telah mengusir penjajah, mereka siap berdarah-darah, mereka siap merenggang nyawa demi Indonesia, saudara. 2025 baru diusulkan jadi pahlawan. Itu pun guru, saudara. Nggak apa-apa. Guru karang lagu, itu nggak apa-apa. Sementara datuk-datuk kami di sini bukan ngarang lagu, bukan cuman pimpinan yayasan, saudara. Mereka itu orang-orang yang terjun langsung ke dalam medan pertempuran, saudara. Mereka itu ulama yang merangkap sebagai panglima perang, saudara. Mereka masih punya karya yang bisa kita baca sampai hari ini, saudara. Tulisan-tulisan mereka masih ada sampai hari ini, saudara, dalam bentuk manuskrip. Nah, mungkin di sana keterbatasan pahlawan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya ini guru tua yang bukan monyet ini mau jadi pahlawan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita nggak iri dengan hal yang seperti itu. Cuman kalau yang model seperti itu mau diusulkan dari Aceh cukup banyak masih. Cukup banyak. Bahkan yang ada kuburannya di Blora itu nggak, di Blora Jawa Tengah itu belum diusulkan. Ada yang belum diusulkan. Malah kemarin Gubernur Jawa Tengah itu Pak Ganjar itu malah pingin mengusulkan. Karena memang mereka pahlawan yang diasingkan ke Blora Jawa Tengah. Kuburannya di Blora Jawa Tengah. Gitu. Kita nggak berbicara saya yang paling baik, daerah saya yang paling hebat, datuk saya yang paling sakti gitu. Enggak. Sebab itulah perang harus dibatalkan. Jika perang terus dilanjutkan, maka akan terjadi banyak jatuh korban dari kedua belah pihak, terutama nih dari pihaknya para mukibin yang akan banyak mati konyol. Mengapa? Karena kelompok mereka lah yang memulai menantang-nantang perang terhadap sesama saudara sebangsa Indonesia, bahkan menantang perang sesama saudara umat Islam, sesama umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat ini adalah benteng pengaman dari fitnah akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan aman al-aman ummata Sayyidina Habibur Rahman minal mihnati wal imtihan wa minal fitnati hadha zaman wa bala fid din wa zawalil iman wa min jami'il amrad zahiran wa batinan
حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bisa ditulis itu selawat itu luar biasa. Iya juga, ini recommended ya, bisa juga diamalkan sebetulnya. Dan apa yang disampaikan oleh Abah Lutfi ini, diantaranya juga menjadi benteng bagi kita menghadapi fitnah akhir zaman, sekaligus terbongkarnya fitnah akhir zaman. Di antara terbongkarnya fitnah akhir zaman ini adalah adanya sekelompok orang yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, padahal bukan. Maka dengan mengamalkan sholawat ini, kita bisa terbentengi dari orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi itu. Thumma fitnatu sarra, yakni fitnah sarra, dakhonuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah sarra ini munculnya dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku sebagai anak cucuku. Yaz'umu annahu minni wa laisa minni. Dia ngaku-ngaku sebagai anak cucuku padahal bukan anak cucuku. Wa innama awliya'iyal muttaqun. Karena sesungguhnya semata-mata wali-waliku, keluargaku, kata Nabi, adalah orang-orang yang bertakwa. Ya artinya jangan-jangan karena mengamalkan segot salawat ini kemudian terbongkarlah fakta sekelompok orang yang selama ini ngaku sebagai anak cucu Nabi bukan anak cucu Nabi. Karena itu fitnah yang sudah disinyalir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian terbongkarlah fitnah-fitnah yang lain, pembelokan sejarah, termasuk makam-makam palsu. Ada ratusan bahkan ribuan makam palsu yang kemudian terbongkar. Ya mungkin gara-gara mengamalkan sholawat inilah kemudian terbongkar semua kepalsuan itu. Dan sebetulnya adanya penyimpangan sejarah, pembelokan sejarah, makam-makam palsu, dan lain sebagainya ini nggak bisa kita anggap sederhana. Upaya pembelokan sejarah dan manipulasi makam ini punya tujuan jangka panjang, yakni strategi untuk menguasai suatu negara. Cara menghancurkan peradaban suatu negara dan kemudian menguasainya adalah dengan cara mengaburkan sejarah mereka, putuskan hubungan mereka dengan leluhur mereka. Setelah sejarah mereka dikaburkan, hubungan dengan leluhur mereka kemudian diputuskan, lantas kemudian bangsa itu diklaim, bangsa ini adalah milik kami, leluhur kalian adalah kami. Buktinya makam-makam itu, para wali-wali itu adalah habib semua. Ini kan strategi menguasai suatu bangsa. Saya juga heran dengan bangsa Indonesia, mengapa peristiwa ini dibiarkan begitu saja? Apa karena kita kurang pinter ya? Ini mohon maaf ini, apa karena kita kurang pinter? Iya sih, ada lembaga internasional meranking Indonesia itu dari aspek intelijensi. Indonesia itu peringkat ke 129. Bawah banget itu. Jadi Indonesia ini dari aspek pendidikan, kepintaran, karya, dan lain sebagainya, menduduki ranking ke 129 dari negara-negara yang ada di dunia internasional hari ini. Ini kita nggak bisa nutup mata loh. Ya mungkin karena kita kurang pinter inilah sebetulnya yang membuat kita semua mudah dibodohi. Sejarah kita diklaim, dibiarkan gitu aja. Hubungan kita dengan leluhur kemudian diputus, kita abaikan begitu saja. Orang kemudian membangun makam-makam palsu yang jumlahnya sangat banyak, dibangun secara merata seluruh Indonesia ini. Loh, kita biarkan begitu saja. Seakan-akan kita nggak punya leluhur. Seakan-akan tanah ini bukan milik kita, tapi bintu Tahrim. Tanah ini milik Tarim, milik Aulia Tarim. Bahasa sederhananya begini, tanah Nusantara ini milik Habib loh. Ini kata mereka, ini milik para Habib. Loh, apa tujuan mereka mengklaim Nusantara ini? Mengklaim kita semua? Itu tujuannya nggak ada lain, nggak ada bukan. Ini politik dinasti Ba'alwi. Mereka ingin menguasai sejarah kita, menguasai bangsa kita. Mereka ingin kita jadikan bajikan di negara kita ini. Kan strategi menghancurkan suatu negara itu begitu. Kuasai negaranya, belokkan sejarahnya, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, dan kalau bisa, buat situs-situs palsu untuk membangun klaim kalau sejarah ini milik mereka. Inilah Indonesia. Ketika pendatang merasa menjadi tuan rumah, ketika tamu kemudian rumangsa menjadi raja. Itulah kita. Kita harus buka mata, buka telinga, dobrak. Jangan biarkan begitu saja.
monyet didukung oleh para jenderal TNI dan Polri. Walaupun toh para jenderal TNI dan Polri ini disebut oleh HRS juga sebagai jenderal-jenderal monyet, tetapi pasukannya sangat dahsyat luar biasa. Oleh sebab itulah perang harus dibatalkan. Jika perang terus dilanjutkan, maka akan terjadi banyak jatuh korban dari kedua belah pihak, terutama nih dari pihaknya para mukibin yang akan banyak mati konyol. Mengapa? Karena kelompok mereka lah yang memulai menantang-nantang perang terhadap sesama saudara sebangsa Indonesia, bahkan menantang perang sesama saudara umat Islam, sesama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah sekali lagi nasihat dari kami Al-Fakir Tua Ma'alim, sebaiknya nih tantangan perang dari HRS dan HBS harus dibatalkan. Sekali lagi, tantangan perang dari Habib Rizik Syihab dan dari Habib Bahar Smith harus dibatalkan, sebab pasukan para kiai monyet didukung penuh oleh para jenderal TNI dan Polri, meskipun para jenderal tersebut juga disebut oleh HRS sebagai jenderal monyet. Nah, kalau perang ini dilanjutkan, ya di Nusantara itu ada kisah Ramayana dan kisah Mahabharata. Nah, kisah yang melibatkan pasukan-pasukan monyet adalah kisahnya Ramayana dibantu oleh Hanuman dan pasukannya. Hanuman dan pasukannya yaitu pasukan monyet, pasukan kera. Ini mampu memporak-porandakan, menghancurkan dari kerajaannya Rahwana. Nah, kalau nasihat kami tidak didengarkan, tidak diindahkan, tidak digubris agar tantangan perang dari HRS dan HBS dibatalkan, tetapi mereka ngeyel tetap ingin mengajak perang, ya silahkan saja. Anda mau perang silahkan antar sesama bangsa Indonesia. Anda mau perang antar sesama umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi ingat, mungkin akan terjadi pengulangan kisah yang masyhur di tanah Hindi dan sampai ke Nusantara. Karena Nusantara zaman dahulu juga disebut sebagai Hindi. Oleh sebab itulah tatkala dijajah oleh Belanda disebut Hindia Belanda. Hindia Belanda karena memang Nusantara itu zaman kunonya namanya Hindi. Nah, di dalam klasik cerita, ya cerita klasik, ada kisah Ramayana yang mana pasukannya Rama dibantu oleh pasukan-pasukan monyet yang dikomando oleh Hanuman. Pasukan-pasukan monyet ini mampu menghancurkan kesombongan, keserakahan, keangkuhan dari pasukannya Rahwana. Rahwana walaupun toh katanya sangat sakti mandraguna, tetapi nyatanya hancur oleh pasukannya Hanuman. Hanuman dan pasukannya yang terdiri dari para monyet-monyet. Sedangkan HRS di dalam pidatonya menyebut para kiai monyet, kemudian organisasi monyet didukung oleh para jenderal monyet. Ini masih ada videonya di YouTube. Oleh sebab itulah ya sekali lagi nih, jika tantangan perang dari HRS dan HBS tetap dilanjutkan, maka akan jatuh banyak korban yang mati konyol dari kedua belah pihak, terutama dari pihak mukibin. Mukibin ini yang akan banyak korban. Mengapa? Karena dari pihak mereka, para mukibin inilah yang memulai. Siapa yang memulai tantangan perang melawan saudara sendiri sesama bangsa Indonesia, dan bahkan perang melawan saudara sesama umat Islam, sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka itulah yang akan mengalami kekalahan yang dahsyat. Dan kalau perang sesama saudara ini kan nggak asik, nggak aneh, ya sangat sangat menjijikkan begitu, sangat menjijikkan. Cobalah kalau seandainya yang ditantang perang itu misalnya nih Belanda, ayo menantang perang Israel misalnya, terserah.
Ya, mau menantang perang Israel terserah. Atau zaman dulu tatkala dijajah oleh Belanda, Belanda ditantang-tantang perang, itu ya wajar. Nah, kalau mereka ini kalau seandainya hidup pada zaman Belanda, kira-kira mereka ini selantang berani menantang perang kepada Belanda atau tidak? Atau tatkala dijajah oleh Jepang, kira-kira mereka HRS dan HBS ini kalau hidup di masa Jepang, kira-kira mereka akan segarang dan seberani menantang-nantang perang kepada Jepang atau gimana? Ini kan aneh. Aneh, sungguh aneh dan tidak aneh gitu. Aneh, tunggu aneh tapi tidak aneh. Karena apa? Anehnya nyata. Aneh tapi nyata. Dan kami Al-Fakir Tamalim selaku bangsa Indonesia, orang Nusantara asli, dan juga selaku sebagai salah satu umatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam, kami menasihati kepada diri kami sendiri dan kepada saudara-saudara kami sebangsa, setanah air, dan sesama umat Islam. Tolong batalkan tantangan perang. Sekali lagi, batalkan tantangan perang. Tarik kalau perlu ya HBS atau HRS membuat video lagi yang betul-betul minta maaf membatalkan tantangan perang. Karena kalau tidak ada klarifikasi video untuk membatalkan tantangan perang, ini gerakan PWLS dan yang lain-lain itu mulai masif nih. Sekali lagi mulai masif, dan ini tidak, ya sangat memalukan lah. Sangat memalukan kalau seandainya di Indonesia terjadi perang antar sesama saudara sebangsa setanah air, bahkan antar sesama umatnya Nabi Muhammad SAW, dan lebih khusus lagi antar sesama warga Nahdien. Ya, Nahdien, kenapa? Para habaib itu di Muhammadiyah sudah nggak diterima sebagai duriyah Nabi, nggak diakui sebagai duriyah Nabi di warga Muhammadiyah. Di warga Persis, Persatuan Islam juga enggak diterima. Apalagi orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi itu dari sejak zaman sono, zaman dulu sudah enggak mengakui para habaib itu sebagai duriyah Nabi. Nah, saat ini dari NU, warga Nahdiyat, yang masih ada beberapa gelintir orang, yaitu para mukibin berat, yang masih mengakui para habaib alwi itu sebagai duriyah Nabi. Dan inilah yang akan terjadi perang di kelompok ini, di kelompok warga Nahdiyat. Ini kan sangat memalukan begitu.